Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Siti Arofatul Amrina, dengan NIM 19130701019 dari kelas 3A S1 Pendidikan IPA. Oke, kita akan membahas tentang materi dan perubahannya. Jadi, harap disimak baik-baik ya. Oke. Adapun cakupan yang kita bahas dalam materi dan perubahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian materi. Yang kedua, klasifikasi materi. Yang ketiga, partikel materi. Dan yang keempat, pemisahan dan pemurnian komponen materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Adapun peta konsep dari materi. Materi dapat dipelajari melalui klasifikasi yang terdiri atas zat tunggal dan juga campuran. Adapun zat tunggal dapat dibagi menjadi unsur dan senyawa. Kemudian campuran dapat meliputi campuran homogen dan campuran heterogen. Kemudian berdasarkan sifat, dapat mencakup sifat kimia dan sifat fisika. Bila dilihat dari wujud, dapat dibagi menjadi gas, cair, dan juga padat. Kemudian berdasarkan perubahan, dapat dibagi menjadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Komponen materi. Komponen materi terdiri dari zat tunggal dan campuran. Zat tunggal yaitu hanya terdiri dari satu jenis zat yang dapat dibagi menjadi unsur dan senyawa. Kemudian campuran. Campuran adalah materi yang tersusun oleh dua macam zat atau lebih yang tidak terikat secara kimia dan dapat dipisahkan kembali secara fisika. Adapun campuran dibagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Klasifikasi materi berdasarkan keadaannya. Yang pertama ada zat padat. Zat padat memiliki bentuk dan volume yang tetap. Kemudian yang kedua, zat cair memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai wadahnya dan volume tetap. Kemudian yang ketiga, zat gas memiliki bentuk dan volume yang berubah-ubah. Sifat-sifat materi. Sifat-sifat materi dibagi menjadi dua, yaitu sifat ekstensif dan juga sifat intensif. Oke, yang pertama yaitu sifat ekstensif. Jadi sifat ekstensif adalah sifat zat yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Sedangkan sifat intensif adalah sifat zat yang tidak bergantung pada jumlah maupun ukuran zat. Adapun sifat intensif dibagi menjadi dua. Yang pertama, sifat fisika. Sifat fisika yaitu sifat yang berkaitan dengan perubahan fisik zat. Sifat fisika terdiri dari warna, bau, rasa, massa jenis, titik didih, titik leleh, titik beku, konduktivitas, kemagnetan, dan kelarutan. Kemudian yang kedua, sifat kimia. Sifat kimia yaitu sifat yang menunjukkan kemampuan suatu zat untuk melakukan reaksi kimia atau sifat yang mengekspresikan interaksi antara zat. Sifat kimia terdiri dari mudah terbakar, stabilitas, reaktivitas, dan korosi. Perubahan materi. Perubahan materi terdiri dari yang pertama, perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Adapun ciri-ciri yang menandai perubahan fisika. Yang pertama, yaitu adanya perubahan bentuk. Yang kedua, adanya perubahan wujud. Perubahan wujud juga ditandai dengan proses. Yang pertama, yaitu mencair. Yang kedua, membeku. Yang ketiga, menguap. Yang keempat, kondensasi. Dan yang kelima, menyublim. Kemudian, perubahan materi yang kedua, yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan zat yang menghasilkan zat jenis baru. Adapun
ciri-ciri yang menandakan perubahan kimia, yaitu yang pertama, terjadi perubahan warna. Yang kedua, terjadi perubahan suhu. Yang ketiga, timbulnya gas. Dan yang keempat, terbentuknya endapan. Partikel materi. Partikel materi dibagi menjadi 3. Yang pertama, atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu bahan yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian tertentu. Kemudian yang kedua yaitu molekul. Molekul adalah kumpulan atom yang terdiri dari 2 atau lebih atom dalam susunan tertentu yang terikat oleh ikatan kimia. Kemudian yang ketiga yaitu ion. Ion adalah atom atau sekelompok atom yang memiliki muatan listrik. Teori atom. Teori atom ada 5. Yang pertama, teori atom Dalton. Menurut teori atom Dalton, atom adalah bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dipisahkan lagi. Yang kedua, ada teori atom J.J. Thomson. Menurutnya, ada partikel bermuatan negatif di atom yang disebut elektron. Bola padat yang permukaannya dikelilingi elektron dan partikel lain yang bermuatan positif sehingga atomnya netral. Kemudian ada teori Rutherford. Menurutnya, atom terdiri dari inti bermuatan positif yang menjadi pusat massa dan dikelilingi oleh elektron. Kemudian yang keempat ada teori atom Bohr. Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif di sebuah jalur. Kemudian yang kelima yaitu ada teori atom mekanika kuantum. Menurutnya, elektron bermuatan negatif yang bergerak sangat cepat di sekitar inti atom terdiri dari proton bermuatan positif dan neutron tak bermuatan. Partikel dasar atom. Partikel dasar atom dibagi menjadi 3. Yang pertama, neutron. Neutron adalah partikel yang tidak mempunyai muatan atau netral. Kemudian yang kedua, yaitu proton. Proton adalah partikel yang memiliki muatan positif. Dan yang ketiga, yaitu elektron. Elektron adalah partikel yang memiliki muatan negatif. Molekul. Molekul dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada molekul unsur. Adapun molekul unsur dibagi menjadi yang pertama ada molekul unsur monoatomik, yaitu molekul unsur yang hanya terdiri dari satu jenis atom atau unsur saja. Kemudian yang kedua ada molekul unsur diatomik, yaitu molekul unsur yang hanya terdiri dari 2 jenis atom yang sama. Kemudian yang ketiga, ada molekul unsur tetraatomik, yaitu molekul unsur yang hanya terdiri dari 4 atom unsur sejenis. Kemudian yang keempat, ada molekul unsur oktaatomik, yaitu molekul unsur yang hanya terdiri dari 8 unsur sejenis. Kemudian ada jenis molekul yang kedua, yaitu molekul senyawa. Molekul senyawa adalah suatu atom yang terbentuk dari hasil penggabungan atom atau unsur yang berbeda jenis. Contohnya seperti karbon dioksida, karbon monoksida, air, amonia, hidrogen klorida, dan kalsium oksida. Klasifikasi materi berdasarkan komposisinya. Yang pertama ada unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Kemudian yang kedua, ada senyawa. Senyawa adalah zat yang tersusun atas 2 atau lebih yang bergabung secara kimia dengan perbandingan massa tertentu. Yang ketiga, ada campuran. Campuran adalah materi yang tersusun oleh 2 macam zat atau lebih yang tidak terikat secara kimia dan dapat dipisahkan kembali dengan cara fisika. Kemudian ada klasifikasi materi berdasarkan sifatnya. Yang pertama asam. Asam adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Kemudian yang kedua yaitu basa. Basa adalah zat yang jika dilarutkan dalam air
akan menghasilkan ion UH-. Kemudian yang ketiga, ada garam. Garam adalah bersifat netral, tidak menghasilkan ion H+ maupun ion OH-. Klasifikasi materi berdasarkan komposisinya. Berikut adalah penjelasan tentang unsur dan senyawa. Yang pertama ada unsur. Unsur dibagi menjadi 3. Yang pertama ada unsur logam. Contohnya seperti iron, koper, zinc, dan platina. Kemudian yang kedua ada unsur non-logam seperti fluorin dan iodin. Kemudian yang ketiga ada unsur semilogam. Contohnya yaitu silikon dan germanium. Kemudian senyawa. Senyawa dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama senyawa organik dan yang kedua senyawa anorganik. Jenis campuran. Jenis campuran ada 2. Yang pertama yaitu campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak terlihat lagi bidang batasnya. Kemudian yang kedua yaitu campuran heterogen. Campuran heterogen terdiri dari 2 bahan atau lebih yang memiliki fasa yang berbeda. Oke, untuk membedakannya dapat dilihat gambar masing-masing jenis campuran. Pemisahan dan pemurnian komponen materi. Adapun cara pemisahan dan pemurnian komponen materi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada filtrasi. Yang kedua, evaporasi. Yang ketiga, kristalisasi. Yang keempat, destilasi. Yang kelima, corong pisah. Yang keenam, sublimasi. Yang ketujuh, rekristalisasi. Dan yang kedelapan, kromatografi kertas. Cara pemisahan dan pemurnian komponen materi. Adapun cara-caranya yang pertama, yaitu filtrasi. Yang mana menyaring cairan yang mengandung padatan tidak larut menggunakan kertas saring. Kemudian yang kedua, yaitu evaporasi. Yang mana pada proses penguapan, larutan dipanaskan sehingga pelarutnya menguap dan meninggalkan zat terlarut. Kemudian yang ketiga, kristalisasi. Yang mana larutan pekat didinginkan sehingga zat terlarut akan mengkristal. Destilasi, yang mana proses penguapan diikuti dengan kondensasi, yang bertujuan untuk memisahkan suatu komponen dari campurannya. Jika komponen lainnya tidak menguap, titik didih komponen lainnya jauh lebih tinggi. Kemudian sublimasi, yang bertujuan untuk memisahkan komponen yang tidak menyublim dari campuran yang tidak menyublim. Yang keenam, ada corong pisah, yang mana digunakan dalam ekstraksi cair untuk memisahkan komponen dalam campuran di antara 2 fase pelarut dengan kepadatan berbeda yang tidak sesuai. Kemudian yang ketujuh, ada rekristalisasi, yang mana cara ini didasarkan pada perbedaan kelarutan dari komponen-komponen campuran dalam pelarut tertentu. Kemudian yang nomor 8, ada kromatografi kertas. Metode pemisahan kromatografi kertas didasarkan pada perbedaan distribusi molekul-molekul komponen di antara 2 fasa, yaitu fasa gerak dan fasa diam, yang kepolarannya berbeda. Baiklah, cukup sekian pemaparan mengenai materi dan perubahannya. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf bila ada kesalahan. Dan satu lagi, saya punya kata-kata motivasi untuk kita semua. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya, kata Imam Syafi'i. Oke teman-teman, makanya kita harus semangat belajar. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.